Dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan sosio-emosional. Baca materi yang pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu pendekatan, sosio atau sosial, dan juga emosional. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan merupakan kegiatan atau cara yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan dan juga niat. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan berarti kegiatan dalam proses belajar mengajar agar berjalan sesuai dengan kaidah dan norma yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik untuk menuju pembelajaran yang berkualitas, kompeten, dan juga profesional. Pendekatan dalam pembelajaran itu dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Kemudian ada pengertian dari sosio atau sosial, di mana sosio atau sosial itu merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan juga saling berkomunikasi serta kerjasama. Pembelajaran yang memperhatikan aspek sosial itu berarti sebuah praktik pembelajaran yang mampu menjadikan kebersamaan sebagai orientasi sekaligus bentuk nyata dari proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan emosional itu berasal dari kata emosi, yang dimana emosi menurut Elcrow dan juga A. Crow, di mana dikutip dalam Jali adalah sebuah pengalaman yang afektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara menyeluruh, di mana kegiatan mental dan juga fisiologi sedang dalam kondisi yang meluap-luap. Juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas dan juga nyata. Emosi juga dapat diartikan sebagai sebuah gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang, sedangkan perkembangan sosial didefinisikan sebagai kemajuan yang progresif melalui kegiatan yang terarah dari individu dalam pemahaman atas warisan sosial dan juga formasi pola tingkah laku yang luas. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan sosial emosional ini merupakan suatu penerapan pendekatan yang digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan juga kondusif, di mana pendekatan ini menekankan pada terciptanya iklim atau suasana emosional dan juga hubungan sosial yang positif dalam kelas, yang mana meliputi hubungan baik antara guru dan juga siswa atau sebaliknya. Baik, yang kedua ada karakteristik pendekatan sosio-emosional. Sebagaimana yang diulas pada definisi pendekatan sosio-emosional yang menginginkan suasana pembelajaran dengan menekankan hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik, maka penting untuk diketahui karakteristik pendekatan ini. Thomas Gordon mengemukakan hubungan guru dan siswa dikatakan memiliki iklim sosio-emosional yang baik apabila hubungan itu memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, adanya keterbukaan antara pendidik dan peserta didik. Sifat ini menghendaki antara pendidik dan peserta didik saling bersikap jujur dan terbuka diri satu sama lain. Yang kedua, adanya sikap responsif. Sifat ini menghendaki adanya kepekaan antara pendidik dan peserta didik, terutama dari pihak pendidik. Sikap ini harus ada dalam iklim sosio-emosional, karena interaksi sosial dapat dipastikan akan banyak memunculkan penilaian antara satu individu terhadap individu yang lain. Yang ketiga, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Pendekatan sosio-emosional sejatinya memang memupuk sifat merasa saling membutuhkan satu sama lain. Bertolak dari sifat inilah diharapkan
akan muncul hubungan yang baik di antara elemen yang terlibat dalam pembelajaran, khususnya keeratan hubungan pendidik dan peserta didik. Yang keempat, adanya kebebasan. Kebebasan di sini artinya adanya penghargaan dan penghormatan akan terhadap berbagai keberagaman yang ada dalam peserta didik. Peserta didik diberikan ruang yang cukup untuk dapat tumbuh dan berdasarkan keunikannya, kreativitasnya, dan kepribadiannya masing-masing. Yang kelima, saling memenuhi kebutuhan. Dengan adanya sikap ini, maka hubungan yang terjalin di dalam kelas melalui kegiatan pembelajaran adalah rasa saling melengkapi dan adanya keyakinan bahwa tidak mungkin satu individu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian akan terbangun keutuhan hubungan dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, juga terdapat sikap yang ditunjukkan oleh Suharsimi Arikunto untuk menandai terjadinya interaksi sosio-emosional dalam proses pembelajaran, yaitu penghargaan terhadap aspek-aspek kepribadian, relasi antara pendidik dan peserta didik, memberikan ruang yang luas dalam mempertimbangkan unsur-unsur kepribadian anak. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu implementasi pendekatan sosio-emosional dalam pembelajaran. Yang pertama, guru secara pribadi melibatkan diri dengan peserta didik, menghargai peserta didik, dan memperlihatkan kesediaan membantu peserta didik memecahkan berbagai masalah. Yang kedua, memberikan pernyataan tentang perilaku siswa, merespon masalah dengan tidak menghakimi peserta didik yang dapat mengakibatkan peserta didik menjadi lemah semangatnya. Yang ketiga, mengekspresikan perasaan yang sejujurnya sehingga peserta didik dapat menerimanya. Yang keempat, memberikan penjelasan secara singkat dan menghindari penjelasan yang tidak memotivasi peserta didik. Yang kelima, selalu berhati-hati dalam mengucapkan segala hal kepada peserta didik. Yang keenam, memberikan pujian yang bersifat produktif dan menghindari penerima lain yang bersifat destruktif. Yang ketujuh, menghindari sikap yang menunjukkan perlawanan yang dapat memicu respon defensif dari peserta didik. Dan yang terakhir, pendidik harus selalu membuka diri terhadap peserta didik sehingga mereka berani untuk mengungkapkan semua perasaannya. Baik, sekian presentasi dari saya waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembaca materi. Di sini kita sudah berada di sesi kesimpulan, yaitu pendekatan sosio-emosional dalam pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Sosio-emosional yang positif berarti ada hubungan yang positif antara pendidik dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Dalam pendekatan ini, pendidik menjadi kunci dalam pembentukan hubungan pribadi dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang baik. Karakteristik pendekatan sosio-emosional dalam pembelajaran adalah adanya interaksi yang mengedepankan rasa empati yang tinggi, yang berorientasi pada terbangunnya hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk mengimplementasikan dibutuhkan keterampilan pendidik dalam mengembangkan langkah-langkah pendekatan sosio-emosional dalam pembelajaran dan peran guru dalam pendekatan sosio-emosional dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 9.